Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafadan hadaika wa a'naba wa kawaiba atrabahu wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba Zalikal yawmul haqq Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzarnakum 'adzaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Allahu akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Fadilatul Qaramun, Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan Jumat yang ketiga dari bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kemudahan bagi kita di dalam rangka istijabatullah, di dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan kondisi keletihan yang mungkin kita alami, bisa jadi yang baru pulang kerja, belum pulang ke rumah, namun alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di masjid yang insya Allah kita cintai ini, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang istiqamah. Amin. Ma'asyiral shaimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan daripada bahasan Kun Ibadur Rahman yang merupakan pengejawantahan ataupun turunan daripada pantulan karakteristik orang yang beriman berdasarkan surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Dan berbicara dalam poin karakter yang keempat atau pantulan yang keempat, yaitu mereka orang yang beriman akan senantiasa mendirikan ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan berwudu dan menyempurnakan wudu, serta bagaimana menjadi seorang muazin, dan juga keutamaan daripada menyambut seruan azan. Dan insyaallah pagi ini kita akan masuk kepada dalam pelaksanaan sholat itu sendiri. Karena sesungguhnya sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa qad aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka ia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah menghancurkan agama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Baihaqi. Maka dari sini ini merupakan penegas bahwa sesungguhnya salat bagi seorang mukmin adalah keniscayaan. Mukmin yang enggak salat maka diragukan keimanannya. Dan salat yang tidak diiringi dengan keimanan juga tidak mencapai apa yang menjadi kesempurnaannya. Dan salah satu upaya kita agar menambah kesempurnaan di dalam sholat yang kita lakukan, selain mengetahui ilmu fikih, maka kita juga penting bagaimana menyadari apa saja kelebihan dari sholat yang kita lakukan. Dan di dalam hal itu ada cukup banyak hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan daripada melaksanakan ibadah sholat. Di antaranya adalah yang pertama, sholat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara dosa, hari ini kita punya dosa apa enggak, Pak? Sedikit apa banyak? Dan kalau kita sadar kita punya banyak dosa, harusnya juga kita sadar bagaimana cara menghapus dosa. Jangan sampai kita sudah sadar banyak dosa tapi terus melakukan dosa. Dan yang seperti ini disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri sebagai salah satu hal yang dapat membuat hati kita menjadi rusak, hati kita menjadi berpenyakit, bahkan menjadikan hati kita mati. Dan kalau seseorang itu sudah hatinya mati, maka dia sulit untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Karena apa? Karena hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pantulan daripada seorang yang memiliki hati yang bersih akan terlihat di dalam akhlak kehidupannya. Maka kalau seseorang ingin melihat kebersihan hati yang dimiliki oleh seorang saudaranya yang lain, lihatlah bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertutur kata. Karena itu adalah merupakan pantulan daripada hati yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan Imam Syafi'i menggambarkan bahwa hati ini ibarat teko. Jadi apa yang ada di dalam isi teko, maka itu yang akan muncul di dalam aktivitas yang dikeluarkan dari teko.
Kalau di dalam teko isinya kopi, nggak mungkin keluarnya susu. Tapi ketika di dalamnya adalah berisi sirup, maka niscaya yang keluar juga adalah sirup. Maka begitu juga hati. Ketika hati itu bersih, yang keluar juga tampilan perilakunya yang baik. Dan ketika hati itu bermasalah, maka akan juga kelihatan dari perilakunya yang bermasalah. Maka oleh karenanya sangat penting bagi kita menyadari bahwa sholat adalah salah satu jalan di dalam rangka mendapatkan penghapusan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ara'aitum law anna naharan bi babin ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrah hal yabqa min darani syai'un." Apa pendapat kalian sekiranya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Ya, kalau kita bahasanya di depan ada sungai, ya kalau dulu ya, asumsinya kalau orang-orang yang mungkin pernah mengalami mandi di sungai, kalau kita mandi di sungai itu paling banter 2 kali. Ya, kalau enggak sekali, itu juga kalau enggak terdesak ya. Kalau yang biasa dulu misalkan menggembala hewan ternak, ya, kalau kita pernah di daerah Aceh itu, ya melihat kalau misalkan masyarakat ya mandinya di sungai. Tapi asumsinya ketika kemudian mereka mandi, setelah itu mereka bersih. Nah ini kalau asumsi yang disampaikan oleh Nabi ini 5 kali. Kita sehari mandi berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Ya, paling banter 2 kali. Tapi bagaimana kalau 5 kali? Kira-kira bersih apa enggak tuh badan? Ya, bukan hanya bersih, mengkilap gitu ya. Ya, kinclong. Nah, oleh karenanya begitu yang dikatakan oleh para sahabat, qalu la yabqa min darbihi ay wasakhi syai'un. Maka kemudian para sahabat menjawab, tentu tidak ada yang tersisa sedikit pun dari kotorannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataya as-saghir. Ya, jadi itulah dikatakan kata Nabi, perumpamaan salat yang 5 waktu. Allah akan menghapuskan dengannya segala dosa-dosa. Ya, termasuk di sini yang dimaksudkan adalah as-saghair, dosa kecil. Ya, kalau dosa-dosa kecil itu misalkan kita menunda-nunda ketaatan kita kepada Allah, nah ini bisa diampuni. Tapi kalau di dalam perkara al-kabair, dosa besar, diantaranya apa? Berbuat syirik. Nah, berbuat syirik itu harus bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dosa-dosa kecil sudah diampuni, maka kita bisa iringi dengan bertaubat, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah salat akan menghindarkan seseorang daripada api neraka. Siapa di antara kita yang hari ini ketika di akhirat pengen ada di neraka? Enggak ada. Kalau ada, kita pengen berada di surga yang kayak gimana, Pak? Yang the top, Ya, the top level of heaven, ya. Apa itu top level of heaven? Ya, Jannatul Firdaus. Maka oleh karenanya Nabi SAW juga memotivasi kita di dalam hadisnya ini, Inna lillahi malakan yunadi inda kulli salat. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang akan menyeru kepada setiap salat. Ya, jadi setiap kita mau salat ini, maka Allah hadirkan para malaikat-malaikatnya untuk menyaksikan. Kemudian ya Bani Adam, kemudian dia akan menyeru kepada manusia, ya Bani Adam, qumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha. Wahai anak cucu Adam, berdirilah kalian untuk mendekat pada api-api. Maksudnya dosa-dosa yang telah kalian nyalakan, maka padamkanlah api itu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Munziri. Nah, jadi ini adalah merupakan salah satu wasilah kita juga di dalam rangka menjauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebetulnya ada 10, saya akan sampaikan 1 atau 2 lagi. Yang lain adalah salat ini juga merupakan cahaya bagi seorang mukmin. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat maka baginya adalah cahaya. Amin. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam surat At-Tahrim. Insyaallah hafal semua yang surat At-Tahrim itu ya. Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu ada di depan, di samping, belakang mereka. Dan cahaya itu salah satunya dari mana? Dari sholat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang beriman. Makanya kenapa wajah orang-orang yang beriman di surga itu dalam keadaan bercahaya? Karena salah satunya adalah cahaya dari sholat yang dilakukan. Dan dimaksudkan cahaya di sini, ya kadang-kadang Anda juga bilang, Ustaz, apakah orang yang ahli sholat itu, mohon maaf, jidatnya udah pasti hitam misalkan. Nah ini adalah khilaf. Walaupun kalau kita kembalikan, bisa jadi Rasulullah dan para sahabat pun mungkin mereka pun tidak memiliki yang berwarna hitam itu. Karena apa? Kalau di zaman Nabi itu nggak ada yang model kayak kita begini, karpet, tikar, apalagi semen ya di plester gitu, enggak. Karena ketika Rasulullah SAW sholat itu masih tanah. Makanya kenapa di dalam penjelasan mengenai Lailatul Qadar, Rasulullah tidak menyebutkan tanggal berapa. Tapi begitu Rasulullah bangun dari sholatnya, dia dapati ada bekas becekan tanah. Nah, becekan tanah itu artinya apa? Bahwa ada gerimis atau hujan dalam volume yang tidak terlalu besar turun pada malam Al-Qadar. Nah ini, cuma kan kalau kita seperti sekarang nggak mungkin kita ngerasain becek ya, kecuali kalau atapnya jebol. Tapi insya Allah bukan itu yang kita harapkan. Tapi artinya menunjukkan bagaimana min atharis sujud itu bukan semata-mata yang jidatnya kemudian mohon maaf ya berwarna berbeda dengan yang lain. Tapi min atharis sujud adalah kalau dilihat itu bagaimana menenteramkan pandangan orang-orang lain di sekeliling. Ketika diperhatikan itu bisa mendatangkan semangat untuk melakukan kebaikan. Nah ini yang seperti ini ketika bertemu dengan tutur senyum ataupun tutur kata dan senyum yang ramah. Karena apa? Tabassum di wajhi akhika shadaqah. Senyum di depan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Maka ini yang harusnya kita tampilkan min atharis sujud. Maka bukan hanya saja sebagai cahaya, wa burhanan, sebagai bukti. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya innama awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung oleh Allah SWT itu adalah salat terhadap amal seorang hamba itu. Bukan zakat, bukan sedekah, bukan puasa Ramadan, bukan haji, bukan umroh, dan bukan yang lain. Tapi adalah salat. Kalau salatnya beres, maka insya Allah ini bukti, proven kita insya Allah dapat keridhaannya Allah SWT. Tapi kalau salat kita bermasalah, maka itu juga akan membuat amal-amal yang lain juga diverifikasi ulang. Nah ini adalah burhan. Dan begitupun wanajatan yaumal qiyamah, dan menjadi keselamatan di hari kiamat. Maka Masya Allah ini adalah merupakan salah satu amalan yang sesungguhnya adalah merupakan kewajiban bagi kita. Karena selain makna ukhrawi ataupun keuntungan ukhrawi, salat juga bahkan disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penutup, inna fis salati syifaan. Sesungguhnya di dalam salat itu terdapat obat. Atau kama qala Nabi SAW rawahu Ahmad. Jadi bukan hanya saja dengan puasa, sumu tasihu, engkau akan sehat. Salat juga akan membuat kita sehat. Ya, salah satunya adalah kalau kita lihat bagi yang sudah menikah, memiliki istri, kemudian sedang mengandung, mengalami kondisi baik dalam janinnya itu sungsang. Maka ternyata salah satu yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dan para guru-guru kita, perbanyak sujud. Karena ternyata begitu sujud itu biiznillah. Waktu kita anak yang ke-5,
mengalami kondisi hampir demikian. Sudah hampir esok malamnya itu disebutkan, Pak, ini sungsang, kemungkinan kita akan melakukan operasi besok siang di sesar. Nah, namun kita berikhtiar, minta izin kepada orang-orang tua kita, kemudian kita minta sama Allah, ikhtiarnya banyakin sujud. Dan biiznillah begitu esok pagi di scan, ya sudah berada di dalam pintu buka. Nah, yang kayak begini, kadang-kadang banyak di antara kita yang mengabaikannya, padahal insya Allah ini adalah kebaikan. Maka termasuk kalau kita sedang mengalami migrain ataupun sakit kepala, karena bisa jadi interaksi kita dengan gadget atau hal-hal lain, pekerjaan kita yang cukup menguras pikiran, membuat pikiran kita itu terasa heavy. Dan salah satu bagaimana meringankannya adalah perbanyak sujud. Nah, ini baru tentang bab sujud. Maka inilah kenapa rahasia, kenapa sholat itu diperintahkan oleh Nabi harus tumakninah. Tumakninah itu apa? Ketika melakukannya tidak terburu-buru. Baik dalam posisi bangunnya, dalam posisi rukuknya, dalam posisi i'tidalnya, dalam posisi sujudnya, semua dilakukan dalam tumakninah. Karena selain dikecam oleh Nabi, orang yang disebut pencuri di dalam sholat adalah yang ketika dia sholat tidak tumakninah. Maksudnya tumakninah apa? Itminan, tenang, dia melakukan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Masalahnya kita dapat hari ini banyak saudara-saudara kita yang melakukan sholat itu, ya too fast bagaimana bisa serius, ya kan? Bukan too fast to serious, ya bukan too fast to furious, tapi terlalu cepat bagaimana bisa serius. Sholat puluhan rakaat 7 menit selesai. Ya alhamdulillah kita ya di KJRI di Al-Tahir nggak begitu ya. Ya alhamdulillah kita jagain. Karena apa? Yang kayak begitu kadang-kadang mohon maaf mereka tahu ilmunya. Tapi ketika melakukan yang demikian, bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan dalam sholatnya? Kita ngomong sama atasan kita aja, kita ngomong sama orang yang kita hormati, pengennya cepat-cepat atau hati-hati? Hati-hati, jangan sampai salah ngomong. Nah kita berbicara, berkomunikasi di dalam sholat kita kepada Sang Maha Pencipta, kok maunya buru-buru? Maka bagaimana kita membacanya dengan tartilan? Nabi itu mencontohkan baca itu tartilan. Tartilan itu apa? Bacanya tidak terburu-buru, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ketika kemudian dinikmati, sholat itu dinikmati, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Insya Allah ketika itu yang kita lakukan, maka ini akan menjadi syifaan, menjadi obat. Dan mudah-mudahan insya Allah yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah telah mendapatkan keutamaan dan kemudian dari salat. Amin. Apalagi hari ini di hari Jumat, mudah-mudahan kita dapat bergegas untuk menghadiri rangkaian aktivitas sholat Jumat kita. Amin. Mendapatkan pahala sebesar unta. Jangan kita dapetin pahala sebesar telur, apalagi udah digoreng, ya kan? Yaitu ketika kita masuk sementara khotib sudah hampir selesai menyampaikan khutbahnya. Maka kita jaga, kalau hari ini zuhurnya 12.50, maka kita jaga insya Allah setidaknya sekitar 12.30 atau pukul 11 kita sudah berada di sana. Sehingga insya Allah ini akan menjadi nilai kebaikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah setiap subuh ikuti terus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.